kok, Mas. Lagian bayinya nggak capek kok. Iya kan, sayang? Mana? Coba aku dengerin. Iya, Ma. Aku capek, Ma. Tuh, kan? Bener bayinya capek? Ayo. Au! Tuh, kan sayang ini Om bandel banget sih. Hah? Kan? Kamu nggak dengerin suaminya sih, jadi kena jarum tuh. Nggak apa-apa kok. Cuma luka kecil. Aduh, mau dibilangin tuh bener. Tuh kan, sayang. Nih, kain kamu kena darah. Semoga nanti anak kita kulitnya bersih seperti kain ini. Bibirnya merah semerah darah. Dan rambutnya hitam sehitam kayu eboni. Seperti kayu bingkai ini. Amin, sayang. Amin. Mudah-mudahan ayah dikabulin ya. Terus, sayang. Lemon, coba ngomong jujur deh. Saya ini jelek ya? Joyce, kamu adalah salah satu wanita tercantik di dunia ini. Jadi saya bisa menaklukkan semua laki-laki di dunia ini. Kenapa tidak? Jadi Kristo bisa jadi milik saya. Kristo? Bukankah dia sudah menikah dengan Sandra? Bisa apa enggak? Bisa? Bisa? Mbak. Masya, lucu banget sih kamu. Anak mama sudah cantik. Sudah mandi ya. Sudah bobo. Ya. Hai Sandra. Hey, Joyce. Apa kabar? Baik. Lihat di putriku. Lucu ya? Aduh, putri kamu itu emang cantik sekali. Joyce, kok kamu tahu sih aku sudah melahirkan? Aku kan nggak bilang siapa-siapa. Ada deh. Ini. Saya bawain kamu jamu. Ini khusus untuk ibu-ibu sehabis melahirkan. Supaya badan kamu cepat langsing dan tetap segar. Diminum Tuan Putri. Ya ampun Joyce, kamu perhatian banget sih. Itu gunanya teman. Aku minum nanti ya. Sayang, diminum sekarang. Lebih cepat kamu minum, lebih langsing kamu nanti. Ayo sayang. Diminum Tuan Putri. Enak kok. Ini minuman apa? Minuman apa ini? Sayang.
Aku pulang, sayang. Sayang. Sayang, kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Sayang. Apa saya bilang? Buat saya membunuh orang itu perkara mudah. Saya baru yakin loh kalau kamu itu benar-benar sakti. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu banyak-banyak terima kasih. Yang penting sesuai kesepakatan kita. Nih. Bagus. Kok ada kelebihannya? Bonus buat saya nih. Enak aja. Itu DP buat permintaan saya berikutnya. Ternyata kamu tidak mau rugi juga ya. Oke. Sekarang kamu minta apa lagi? Kamu kayak nggak tahu aja. Tujuan utama saya kan memikat Kristo. Sekarang saya minta supaya saya dibuat cantik dan memancarkan aura yang cemerlang supaya Kristo jatuh hati sama saya. Oke. Bersiaplah Joyce. Sekarang tutup matamu. Gimana? Sudah cantik belum? Sekarang buka matamu Joyce. Semoga nanti anak kita kulitnya bersih seperti kain ini. Bibirnya merah semerah darah. Dan rambutnya hitam sehitam kayu eboni. Kamu kenapa, sayang? Kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Sayang! Kenapa kamu begitu cepat meninggalkan kita berdua, sayang? Ya ampun. Nina Bobo, sayang. Syukurlah ada orang yang sebaik dia mau perhatian sama anak saya. Sayang, kok nangis terus sih? Kenapa? Kamu haus ya? Aduh, kasihan. Mas ini gimana sih? Kalau bayi nangis pasti haus. Susunya mana? Ini saya susunya. Ini susu, ya? Ini dia. Mas marah ya sama saya? Maaf ya Mas, kok saya lancang? Enggak apa-apa kok. Saya nggak marah kok. Malah saya terima kasih sama kamu. Mas harusnya mencari babysitter untuk Putri. Kan kasihan kalau begini terus.
Sayang, kamu ini memang putri yang sangat cantik. Ternyata Joyce sangat cantik. Aneh. Tiba-tiba aja ada getaran hebat yang terasa di jantung saya. Apa mungkin dia bidadari yang sengaja dikirim Tuhan untuk menggantikan posisi Sandra sebagai ibu putri? Ya Allah, izinkan aku menikahi dia. Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercipta. Ada apa dengan wajah saya? Kok ada kerutan? Jangan-jangan kecantikan saya sudah mulai pudar. Ini nggak boleh dibiarkan terjadi. Saya tidak mau Krista meninggalkan saya karena saya sudah nggak cantik lagi. Joyce, siapa yang bilang kamu tidak cantik lagi? Memang nggak ada yang bilang sih. Cuman saya lihat sendiri ada kerutan di wajah saya. Saya takut kecantikan saya sudah mulai luntur. Itu tidak benar, Joyce. Kecantikan kamu tidak akan pernah luntur. Dan tidak ada seorang perempuan pun di dunia ini yang mampu mengalahkan kecantikan kamu. Benar? Ya tentu dong. Masa saya bohong sama kamu? Tapi soal kerutan ini bagaimana? Itu gampang. Sekarang pejamkan matamu. Sekarang bukalah matamu, Joyce. Terima kasih, Raymond. Tapi saya takut suatu waktu nanti kecantikan saya akan luntur. Saya jamin, Joyce, hal itu tidak akan pernah terjadi. Supaya kamu tidak khawatir, saya akan memberikan kamu sebuah cermin ajaib. Dan cermin ajaib itu akan mengatakan yang sejujurnya tentang kecantikan kamu. Itu cerminnya. Cermin ajaib, cermin ajaib. Siapa wanita yang paling cantik di dunia? Hanya kamu, Joyce. Kamulah wanita yang paling cantik yang pernah ada. Benarkah? Terima kasih, cermin ajaibku.
semuanya udah pada datang ke sini. Iya, sama-sama. Put, lu cantik banget deh hari ini. Iya nggak? Randy. Apa kabar kamu, ha? Baik, Om. Makasih udah datang ya. Oke, sama-sama, Om. Putri? Iya, Pak, iya. Teman-teman, tunggu sebentar ya. Sayang, ini kenalin, ini anaknya temannya Papa. Hai, Put. Hai. Selamat ulang tahun ya. Tapi maaf, aku nggak bawa hadiah untuk kamu. Ya, aku menawarkan persahabatan untuk kamu. Ya, sebagai pengganti hadiah untuk kamu. Itu hadiah yang bagus, Randy. Makasih banyak ya, Ren, hadiahnya. Aku terima kok hadiahnya. Tapi kok cuma itu aja sih? Kamu boleh minta apa aja. Dan aku berusaha untuk melaksanakannya. Kalau yang itu ngomongin berdua aja. Kasihan tamu-tamu saya pada nunggu. Yuk, lanjutin pestanya. Yuk. Oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Putrinya ada? Oh, ada di dalam kamar. Silahkan masuk aja, Dan. Iya, makasih, Bu. Ya, silahkan. Randy, kamu ngapain di sini? Nggak ada. Tadi kan kamu nelfon aku. Tadi kamu minta hadiah sama aku. Sekarang aku bawain hadiah untuk kamu. Emangnya kamu mau ngasih hadiah aku apa? Ayo ikut. Kemana? Udah, yuk cepet. Tapi... Randy, hadiah buat aku mana? Oke. Kalau gitu, sekarang kamu tutup mata kamu. Tutup mata. Iya, kamu harus tutup mata kamu dulu ya. Oke. Bentar ya. Ren, sekarang kita di mana sih? Kok aku ngerasa dingin banget ya di sini? Udah, kamu tenang aja. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan ya. Ya. Ini tuh indah banget, Ren. Kamu tahu tempat ini dari mana? Waktu aku kecil, orang tua aku pernah ajak aku ke sini. Ini adalah tempat pertama kali orang tua aku jatuh cinta. Ya, mereka nganggap tempat ini istimewa banget. Inilah surga aku, Put. Gue seneng banget di tempat ini.
aku baru pertama kali ngeliat cewek secantik kamu. Kamu adalah cewek tercantik di dunia ini. Jujur, aku sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Tenang aja, Put. Aku nggak butuh jawaban kamu sekarang kok. Masih banyak waktu untuk kamu pertimbangkan. Ya, mungkin aku terlalu cepat untuk ungkapin perasaan aku ke kamu. Ya seperti aku bilang tadi, aku nggak mau kehilangan kamu. Jadi, kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Aku akan datang lagi ke sini. Kamu janji? Iya, aku janji. Loh, kok anak papa sedih sih? Kenapa? Papa itu pergi cuma 2 bulan. Iya, Pak. Putri ngerti. Tapi baru kali ini Papa pergi jauh ninggalin Putri, Pak. Kok Mas nggak pernah memberitahu saya masalah ini? Mas kan bisa ngomong sama saya. Ya, tapi ini mendadak, Mbak. Jadi kamu nggak ada waktu untuk bicara sama saya. Oke, saya minta maaf ya. Sekarang Papa pergi ya. Kamu baik-baik ya. Kamu jangan ganggu Mama. Ya? Ya. Kamu anak Papa yang paling cantik. Makasih ya, Pak. Putri sayang sama Papa. Papa pergi dulu ya, Ma. Hati-hati ya, Pak. Bye. Dunia hayalan, dunia impian. Kristo bilang Putri adalah wanita yang tercantik di dunia. Hah, mana mungkin? Saya adalah wanita yang paling cantik. Saya harus buktikan sendiri. Saya harus tanya kepada cermin ajaib saya. Cermin ajaibku yang baik. Saya ingin tahu siapa wanita yang tercantik di dunia ini. Kamu tetap seorang wanita yang sangat cantik. Saya senang kamu bicara seperti itu. Iya, Joyce. Tetapi, Tapi apa? Joyce, kamu wanita yang sangat cantik. Tetapi kecantikan kamu tidak bisa menandingi kecantikan Putri, anak tirimu. Saya harus membuat Putri jadi buruk rupa. Saya harus membuat dia jadi gadis yang jelek. Hei! Ada apa, Ma? Jangan banyak tanya. Mama jangan, Ma. Mama jangan. Diam! Mama jangan. Diam kamu! Jangan nangis! Asik sekali. Sekarang semua orang akan bilang bahwa kamu adalah si buruk rupa. Masalah Putri apa? Nggak usah tanya soal kamu. Cermin ajaibku yang baik. Coba katakan pada saya, siapa wanita yang tercantik sekarang? Wanita yang paling cantik di dunia ini adalah Putri. Apa saya nggak salah dengar? Coba katakan sekali lagi cermin ajaibku yang baik. Siapa wanita yang tercantik di dunia ini? Kata Raymond, kamu tidak pernah berbohong.
Ya, dan wanita yang paling cantik adalah Putri. Harus saya bunuh. Membunuh Putri, Bu? Anak ibu sendiri. Apa saya nggak salah dengar, Bu? Putri itu kan gadis yang baik hati dan cantik. Cantik lagi, cantik lagi. Bosan saya dengar. Sekarang kamu juga bilang dia cantik. Kamu sebenarnya mau terima job ini atau tidak? Tapi kalau tidak, kamu akan rugi sendiri karena saya akan memberikan imbalan yang sangat besar. Dengan imbalan itu, kamu bisa membeli sebuah rumah. Memangnya ibu mau ngasih berapa? 100 juta rupiah. Ini 50 juta. Sebagai uang muka. Baik. Saya akan terima dan patuhi semua perintah ibu. Dan sebagai bukti kalau kamu sudah melaksanakan perintah saya, kamu harus membawakan kepada saya jantung hati gadis jelek itu. Kalau tidak, jantung kamu sendiri jadi gantinya. Saya paham. Secepat mungkin saya akan membunuh Putri. Lebih baik kamu diam. Saya nggak akan pernah melepaskan kamu. Masuk. Masuk. Sebenarnya Bapak siapa? Kenapa Bapak tega ngebuang saya ke tempat seperti ini sih, Pak? Kamu nggak perlu tahu apa alasan saya membawa kamu ke hutan. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas dari siapa? Nggak usah banyak tanya. Bapak mau apakan saya? Kenapa wajah gadis ini bersinar? Wajahnya sangat cantik seperti seorang bidadari. Aku tidak sanggup untuk menghabisi nyawanya. Ya Tuhan, ampuni dosaku. Hampir saja aku hilaf. Pak, Bapak kenapa menangis? Saya tidak bisa membunuh kamu. Saya memang pemburu ulung. Tapi saya pemburu binatang. Bukan pembunuh manusia. Ibu kamu memang sungguh kejam. Dia yang menyuruh saya untuk membunuh kamu dan membawa jantung kamu. Mama. Mama tega membunuh Putri. Iya. Ibu Joyce yang menyuruh saya untuk membunuh kamu dengan imbalan uang yang sangat besar. Dan saya tergoda dengan uang itu. Tapi sekarang saya sadar.
uang itu tidak ada artinya dibandingkan dengan hati nurani yang suci. Dan nyawa seorang gadis yang cantik dan baik hati seperti kamu. Terima kasih, Pak. Bapak begitu baik sama Putri. Maafkan saya. Sekarang, Putri sebaiknya cepat pergi ke dalam hutan dan cari pertolongan di sana. Orang sebaik Putri pasti akan banyak yang menaruh simpati. Cepat pergi. Pergi! Tapi Cepat pergi sebelum saya berubah pikiran. Pergi! Lari! Dunia hayalan, dunia impian. Ini rumah siapa ya? Aneh. Di tengah hutan kok ada rumah? Bentuknya mungil lagi. Siapa penghuninya ya? Apa aku boleh numpang istirahat malam ini? Permisi. Ada orang di dalam? Permisi. Permisi. Oh, ternyata rumah ini kosong. Kemana ya penghuninya? Kenapa semuanya serba mungil? Sebenarnya siapa sih penghuninya? Tapi kok rumah ini berantakan sekali ya? Daripada aku nganggur, lebih baik aku bersih rumah ini aja deh. Ya.
Akhirnya pekerjaan aku udah selesai juga. Sekarang semuanya udah beres. Ya, mudah-mudahan aja penghuni rumah ini senang dengan hasil kerja aku. Tempat tidur kok kecil banget ya? Gimana tidurnya? Sekarang saya adalah wanita yang tercantik di dunia ini. Dan tidak akan ada satu orang yang bisa menghentikan saya. Tidak ada satu orang. Dunia hayalan, dunia impian. Apaan sih, Jok? Lihat itu, lihat. Lihat, lampunya nyala. Ya, ada orang dalam rumah kita. Mungkin hantu atau tuyul. Setan gundul kali, tampok. Yang pasti bakal nyusahin kita. Iya. Sekarang kita masuk yuk. Tapi ingat, kita harus hati-hati ya. Yuk kita masuk. Yuk. Rumah kita bersih dan terang. Iya. Kok rapi banget ya?
Seingat aku, waktu kita tinggalin tadi berantakan. Kok bisa rapi sih? Pasti ada yang nggak beres. Jangan-jangan rumah kita ada hantunya. Ayo, ayo. Lihat aja nih, makanan kita juga berkurang. Pasti ada yang makan. Dasar tukang gerutu. Kalau ngeliat rumah rapi tuh kita harus senang. Jangan malah bawa-bawa hantu, kayak film horor aja. Kalian kenapa sih? Baru pulang kerja udah ngomongin makanan. Rumah yang rapi apa berantakan? Aku ngantuk nih. Mau tidur. Aku kamar dulu ya. Udah sono. Ayo. Ya, jatuh. Weh. Ya, apa lagi sih? Lihat tuh, ada cewek cantik. Slepi, kenapa sih kamu? Nggak usah sok heboh gitu deh. Kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya, yuk ikut aku dalam kamar yuk. Ayo semua yuk, ayo. Ayo. Slepi, ternyata lu nggak acting. Bener, ada cewek tidur di atas ranjang kita. Tapi dia itu siapa ya? Aduh, kok aku jadi pengen bersin nih. Kamu jangan bersin di sini. Ntar tuh cewek kaget, bangun dari tidurnya yang pulas. Kok ada cewek di kamar kita ya? Aku jadi malu. Seharusnya nggak boleh masuk kamar cowok. Jadi gimana dong? Cewek ini sekarang ada di rumah kita. Lagi tidur pulas lagi. Apa mau kita bangunin? Besok aja, kalau dia sudah bangun, kita tanyain dia, kenapa dia ada di sini. Sekarang kita makan dulu, terus tidur seadanya. Oke? Oke, ayo. Aku minta maaf ya. Aku udah lancang masuk ke rumah ini dan aku juga udah lancang makan makanan kalian tanpa izin kalian. Kamu cantik sekali. Nama kamu siapa? Kenapa kamu bisa di sini? Namaku Putri. Pokoknya cerita itu panjang banget. Mama tiriku itu sama sekali nggak suka ngeliat kecantikan aku. Maka dari itu, Mama berusaha untuk membunuh aku. Dan dia nyewa seorang pemburu untuk membunuh aku. Tapi setelah aku dibawa ke hutan ini sama pemburu itu malah ngebiarin aku untuk pergi dan ngelepasin aku di hutan ini. Putri, karena kamu di hutan ini nggak punya siapa-siapa, kamu tinggal di rumah ini aja bersama kami. Kamu mau kan? Iya, kalau kalian semua mengizinkan aku untuk tinggal di sini, aku seneng banget kok. Pasti kita senang kalau kamu tinggal di sini. Ada seorang cewek cantik banget. Nah, jadi kita nggak bakalan bosan. Adanya mau pengen cepet-cepet pulang ke rumah ya. Iya. Jantung Putri yang ibu inginkan. Kamu ini memang pemburu yang sangat handal. Saya suka dengan cara kerja kamu. Saya hanya menjalankan yang semua ibu minta. Bagus. Mayat gadis itu sudah kamu kubur. Buat apa dikubur, Bu? Paling-paling sebentar saja mayatnya pasti sudah habis disantap binatang buas. Itu memang lebih bagus, Putri. Dunia
Satu-satunya wanita yang bisa menandingi kecantikan saya sekarang sudah mati mengenaskan. Jadi saya adalah satu-satunya wanita yang tercantik di muka. Bukan, Joyce. Apa? Ya, bukan kamu yang paling cantik. Apa kamu bilang? Kurang ajar. Siapa yang nanya kamu? Nyamper aja. Tapi aku ngomong jujur, Joyce. Jujur. Jujur apanya? Kalau ngaco iya. Coba. Siapa lagi wanita yang paling cantik di dunia ini selain saya? Kamu bilang gadis ingusan itu lagi. Memangnya kamu belum tahu? Kalau dia sekarang sudah tewas. Dan tubuhnya sekarang sudah dikoyak-koyak oleh serigala. Kamu salah, Joyce. Putri belum mati. Dia masih hidup bersama 7 orang kurcaci. Dan kecantikannya semakin cemerlang. Tidak. Tidak mungkin. Putri brengsek. Saya sudah ditipu oleh pembunuh itu. Awas kan. Saya tidak akan berhenti sebelum kamu mati, Putri. Ada yang lupa. Lupa. Udah buruan. Lamain lah. Dupi, apalagi sih yang ketinggalan? Bukan ketinggalan Putri, tapi ada yang lupa. Lupa. Apa? Cium dulu dong. Ya ampun. Cium. Maju dalam. Udah kayak laki belum ya? Kali ini saya tidak mau ditipu lagi. Kamu harus mati di tangan saya sendiri. Bersiaplah pergi ke neraka, Putri jelek. Ikat pinggang, ikat pinggang. Ikat pinggang, ikat pinggang. Non, ikat pinggang yang saya jual bagus-bagus, Non. Coba Non lihat yang ini. Bagus banget Mas sabuknya. Ini cocok sama baju Non. Tuh warnanya lihat. Nah, warnanya sama. Bisa dicoba? Jelas boleh, Non. Tapi ini perlu dikasih beberapa lubang lagi. Pinggang Non itu kan kecil. Coba. Maaf Mas, ini terlalu kencang. Mana? Ini sama sekali belum kencang. Maaf Mas, sakit. Mas udah.
Mampus kamu sekarang. Selamat jalan ke neraka. Putri! Putri! Dia belum mati. Dia cuma pingsan. Kayaknya ada yang sengaja mau membunuh Putri. Iya, siapa lagi kalau bukan Ibu Tiri Putri sendiri? Nah, cepat kita masuk. Ayo, yuk. Putri, bangun Putri. Putri, iya dong Putri. Sadar dong. Ayo bangun. Putri, bangun dong Putri. Sekarang siapapun harus jujur mengakui kecantikan saya. Saya pasti sekarang adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Hai cermin ajaibku. Sekarang pun kamu harus jujur mengakui kecantikan saya. Tentu saja. Aku sangat mengakui kecantikanmu, Joyce. Sekarang saya ingin dengar komentar kamu mengenai kecantikan saya. Aku sangat mengagumi kecantikanmu, Joyce. Itu sudah pasti. Tapi ketahuilah, kecantikanmu itu belum bisa menandingi kecantikan Putri. Tidak mungkin. Saya sendiri yang tadi telah mengikat pinggangnya sampai dia nggak bisa napas. Dan pasti dia sekarang sudah mati. Dan saya adalah wanita yang tercantik di dunia ini. Bukan, Joyce. Dialah yang paling cantik. Yang sekarang diasuh oleh 7 orang kerdil di tengah hutan. Diam kamu! Saya tidak mau dengar komentar kamu dasar cermin jelek. Loh, yang nyuruh aku ngomong siapa, Joyce? Saya harus cari akal lagi untuk bisa membunuhnya. Dunia hayalan, dunia impian. Coba. Ya, Enak. Kopi. Wah, Cuap. ternyata masakannya Besku enak juga ya. Makasih. Tapi Putri, kalau kamu lagi di rumah sendirian, harus hati-hati Putri. Iya Put, ibu tiri kamu pasti terus berusaha mencelakai kamu. Makanya mulai besok kamu jangan keluar rumah. Dan jangan mudah percaya sama orang yang gak kamu kenal. Iya. Ya. Duduk ya, duduk. Dope, emang kamu lagi ada masalah apa sama Putri? Enggak, masalah apaan? Tapi kenapa kamu sedih? Putri juga sedih loh. Wah, jangan-jangan ada apa-apanya nih. Aku cuman kasihan sama dia. Karena duduknya pakai kursi kecil. Nggak sebanding dengan ukurannya. Aku takut Putri sedih karena itu. Iya ya. Teman-teman, gimana kalau kita bikinin kursi buat Putri? Setuju gak? Setuju. Ayo. Sisir ini sangat berbahaya. Jika sisir ini menyentuh kepalanya, seketika dia akan mati. Ini kayunya. Ya udah. Hey,
Kamu yakin kalau ukurannya udah sesuai dengan ukuran tubuh Putri? Yakin banget. Aku kan tahu persis ukuran tubuh Putri. Aku kan biasa megangin. Astaga, jadi kamu... Maksud saya megangin jemuran dia. Brengsek, rumpi aja. Kerja yang bener. Kamu kira aku kerja nggak bener? Lihat nih, ukuran bersama sama ukuran Putri. Udah kelar nih, udah bawa. Ikat, ikat. Permisi. Iya, Bu. Neng, ini sisirnya model baru, Neng. Maaf, saya lagi nggak butuh sisir. Terima kasih ya, Bu. Ini sisir model baru loh. Ini sisir serbaguna. Bisa untuk menyembuhkan sakit kepala loh, Neng. Bener, Neng. Oh ya? Kalau Neng mau coba, boleh kok. Mau dicoba ya? Oh, boleh. Sini, Neng. Mari, Bu. Neng, coba matanya ditutup. Sisir ini lebih enak kalau Neng tutup mata. Ya. Gimana, Neng? Rasa lebih nikmat gak? Iya. Kalau begini, lebih nikmat lagi kan? Maaf, Bu. Kepala saya kok sedikit pusing ya? Tenang, Neng. Pertama-tama memang terasa pusing, tapi lama-lama nikmat sekali. Coba kalau begini, lebih nikmat kan? Rasakan kamu gadis bodoh. Sekarang kamu benar mati. Marilah pulang, marilah pulang, marilah pulang, mari pulang, marilah pulang, mana ibu di mana Putri? Putri, kami pulang. Iya pulang Putri. Mana Putri ya? Udah mana sih? Itu dia, lagi tidur di kursi. Ya ampun. Putri, tidur apaan nih? Astaga, dia pingsan. Cepat. Masih ada yang sakit, Putri? Kepalaku sedikit pusing. Tenang aja, nanti saya bikin ramuan lagi. Sekarang Putri tidur dulu ya. Makasih ya. Iya. Putri, lihat itu. Kursi Iya. Itu buat kamu, Putri. buat aku. Kami sengaja bikin kursi buat kamu, Putri. Iya, betul, Putri. Terima kasih banyak ya. Kalian semua emang baik banget sama aku.
Bangun, Joyce. Aduh, ada apa sih kamu ini? Joyce, kamu pikir kamu yang paling cantik? Iya, iyalah. Kamu mau tahu kenapa? Karena gadis ingusan itu sudah mati. Jadi saya adalah perempuan yang paling cantik di dunia ini. Oke? Kamu salah, Joyce. Kamu pikir Putri sudah mati? Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dunia hayalan, dunia impian. Raymond, saya minta racun yang lebih mematikan. Sebab sisir beracun yang kau berikan tidak bisa membunuh Putri. Ya. Coba saya lihat dulu. Seberapa kuat daya tahan tubuhnya terhadap racun yang sudah saya berikan itu. Pantas saja. Rupanya dia punya kekebalan tubuh yang cukup lumayan. Mungkin karena dia hidup di hutan. Terus, mesti gimana lagi dong? Kamu tenang saja, Joyce. Saya akan menambahkan dosis racun itu. Kali ini, kamu pasti berhasil. Perhatikan baik-baik. Yang sebelah sini beracun dan sebelah sini tidak. Apel. 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 Makasih, Nek. Saya nggak beli. Tunggu dulu, Cu. Ada apa, Nek? Wajah cucu cantik sekali. Terima kasih, Nek. Tapi maaf, saya nggak bisa nemenin Nenek lama-lama di sini. Tapi, Cu, Nenek jadi berubah pikiran setelah melihat kecantikan cucu. Nenek rasanya nggak pantas menjual apel yang random dan segar ini kepada gadis secantik cucu. Nenek ingin menghadiahkan apel ini kepada cucu. Nggak usah, Nek, nggak usah. Terima kasih banyak. Tapi maaf, saya nggak bisa nerima pemberian dari orang lain, Nek. Kenapa, Cu? Apa cucu pikir apel ini beracun? Apel ini nggak beracun kok, Cu. Lihat, Cu. Nenek juga makan apel ini kok. Gimana? Apa cucu tetap tidak mau menerima kebaikan hati Nenek? Cobalah cicipi apel yang random ini, Cu. Biar hati Nenek yang tua renta ini jadi lega. Baiklah, Nek. Saya terima ya. Terima kasih banyak ya, Nek.
Bagaimana, Cu? Bagaimana rasanya? Enak, Nek. Manis, seger lagi. Terima. Sekarang kamu pasti benar-benar mati. Dan saya adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Selamat siang, Tante. Ada apa ya? Saya mau ketemu Putri, Tante. Dia nggak ada. Kemana ya, Tante? Kamu cari aja sendiri. Kemana ya, Putri? Nanti, mau kemana lo? Kayaknya suntuk banget, ada apa? Gue lagi bingung nih nyariin Putri. Memangnya hilang? Gue juga nggak tahu. Tadi gue ke rumahnya nggak ada. Kata nyokapnya juga dia nggak tahu. Gue cari sana sini, nggak ada yang tahu. Gue pernah lihat dia pergi sama Pak Pohan. Pak Pohon yang mana ya? Pak Pohan yang pemburu itu. Pak. 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 Apa? Pak Pohon pasti tahu di mana Putri berada, Pak. Tadi ada yang bilang, Pak Pohon jalan sama Putri. Siapa kamu? Pak, tolong Pak, penting banget. Saya harus ketemu Putri, Pak. Saya memang disuruh Bu Joyce untuk membawa Putri ke hutan untuk saya bunuh. Apa? Jadi, Pak Pohon bunuh Putri? Tunggu dulu anak muda. Saya memang disuruh membunuh Putri. Tapi, siapa sih yang tega membunuh gadis cantik seperti dia? Maksud Pak Pohon? Saya tidak pernah membunuh dia. Dia saya tinggalkan dan saya biarkan tetap hidup di tengah hutan. Tapi saya tidak bisa menjamin apakah sekarang dia masih hidup atau sudah mati dimakan binatang buas. Dunia hayalan, dunia impian.
kita harus menjaga Putri. Meskipun dia sudah mati, jangan ada siapapun yang menyentuh dia, apalagi melukainya. Gimana kalau kita menjaga Putri dengan cara bergiliran? Setuju. Kalau gitu, aku giliran pertama. Ya, udah. Ya. Putri! 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 Putri? Jangan sentuh dia! Siapa kamu? Ada apa dengan Putri? Jangan kurang ajar. Seharusnya aku yang tanya. Siapa kamu? Aku Randy. Aku kekasihnya Putri. Aku udah lama gak ketemu dia. Tapi ternyata kami juga sangat kehilangan dia. Kami? Kami memang bertujuh. Putri sudah menjadi bagian dari kami. Apalagi aku. Aku sangat rindu sama dia. Tapi sekarang boleh aku lebih dekat sama Putri. Put, aku jauh-jauh datang ke sini. Aku kangen sama kamu. Tapi kenyataannya, pertemuan ini buat hati aku sakit. Sekarang, jiwa kamu udah pergi. Put, semoga kamu baik-baik saja di alam sana. Izinkan aku mencium kamu untuk pertama kali dan terakhir kali. Putri? Putri hidup lagi. Sayang. Randy, gimana bisa ke sini? Kekuatan cinta yang bawa kau ke sini. Tugas aku di luar kota udah selesai. Put, aku pengen ngelamar kamu. Kamu beneran, Ren? Iya. Yang tua,
tahu diri dong. Kasih kesempatan sama yang muda. Iya. Ayo kita pulang. Lebih baik kita masak buat makan siang, ayo. Iya. Dadah. Dadah Putri. Joyce sayang, wajahmu cantik dan menawan. Kamu memang benar cermin ajaibku, sayang. Seluruh orang mengakui kecantikan saya. Teruskan pujian kamu. Kecantikanmu bagaikan sekuntum bunga mekar dan indah warnanya. Rupanya kamu juga pintar berpuisi ya. Tapi sayang sekali, kamu bukan wanita yang paling cantik. Apa kamu bilang? Coba katakan sekali lagi. Ya, wanita yang paling cantik itu memang bukan kamu. Memangnya siapa wanita yang tercantik di dunia ini? Wanita yang tinggal di hutan bersama 7 orang kerdil. Dialah Putri. Siapa? Putri. Siapa? Putri. Dunia hayalan, dunia impian. Saya dong, anak-anak pasti suka masakan saya. Coba aja nanti dengerin. Yang paling lezat masakan saya. Ya. Saya. Bawangnya mana bawangnya? Sayurannya mana sayurannya? Masak tumis. Pokoknya sekarang kita harus makan yang enak. Ternyata asik juga ya berada di tengah hutan. Ya, sebenarnya sih Ren, kalau tinggal di hutan itu emang bikin hati kita tenang. Tapi kalau buat aku, kalau kamu ada di sini bisa bikin hati aku lebih tenang, Ren. Putri! Putri! Keluar kamu! Siapa itu? Jangan rusak rumah kami. Bilang, dia ada di mana? Hah? Di mana kalian sembunyikan Putri? Jawab! Mana dia? Putri gak ada di sini. Putri udah mati. Jangan bohong kalian. Memangnya kalian pikir saya nggak tahu kalau dia hidup lagi? Hah? Katakan, dia ada di mana? Kami gak akan ngasih tahu. Rangat! Berhenti kalian, awas kalau sampai tertangkap ya! Berhenti saya bilang! Kurang ajar!
kali semuanya. Hei, berhenti kamu! Awas kamu manusia kerdil! Kalau ketangkap saya bunuh kamu! Kurang ajar, berhenti kamu! Bilang di mana Putri kalau nggak saya bunuh! Mampus kamu! Lari kemana, ha? Lari kemana kamu manusia kerdil? Ketangkap kamu! Apa saya bilang? Hah? Ampun, jangan bunuh aku. Tangkap kan? Di mana Putri? Putri nggak tahu saya. Berarti kamu mau mati. Saya tanya sekali lagi. Putri di mana? Putri nggak tahu di mana. Aku nggak tahu. Mampus kamu! Jatuh jurang dong. Kamu nggak apa-apa kan? Wah, Bas Pol hebat ya. Bisa ngalahin Putri. Iya, dia kan yang menyelamatkan kita semua loh. Teman-teman, kita harus berterima kasih kepada Bas Pol. Aku baru ngerasain. Ternyata berat banget ya jauh dari kamu. Aku kangen banget sama kamu. Randy, emang cuma kamu aja yang kangen. Aku juga kangen sama kamu. Emangnya kau pikir tinggal di hutan kayak gini sendirian tanpa kamu itu enak? Kesepian, Ren. Aku janji, aku nggak akan pernah ninggalin kamu lagi. Kita akan selalu bersama-sama. Pi, kamu jangan ganggu kebahagiaan Putri dong. Habis bikin diri sih. Mau dong. Selamat ya Putri. Iya. Benar-benar pasangan yang asli.